ada yang bilang ikut Piala Asia value-nya masih kalah sama juara SEA Games atau AFF, jelas pasti ada yang salah sama jalan pikiran orang tersebut. Sebab bagaimanapun bisa ikut Piala Asia via jalur kualifikasi aja itu udah bagus. Apalagi bisa bermain bagus dan lolos dari fase grup. Tentu itu adalah prestasi yang gak semua negara berkembang di Asia ini bisa lakukan. Dan Indonesia mampu melakukannya. Nah di sisi lain, salah satu berkah dari ikut Piala Asia jelas adalah terbukanya jalan buat menapaki karir yang lebih tinggi, khususnya bagi pemain muda. Karena bagaimanapun, ajang sebesar Piala Asia tak akan lepas dari pantauan scouting. Dan menurut laporan ESPN, 3 pemain dari Indonesia yakni Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, dan Ivar Jenner kini berpeluang besar untuk masuk radar tim-tim dengan nama mentereng di Eropa. Sesuatu yang jelas membuktikan kalau secara level, kualitas individu Indonesia sama sekali nggak kalah. Dan mengingat usia mereka masih di bawah U23, maka hal yang wajar jika pelatih Qatar dan Australia U23 merasa was-was apabila Indonesia bisa diperkuat oleh para pemain yang main di Eropa di Piala Asia U23 nanti. Ajang Piala Asia benar-benar membawa berkah tersendiri buat Indonesia. Meski telah gugur di 16 besar, namun kiprah skuad Garuda benar-benar menjadi sorotan, terutama bagi media-media asing. Pasalnya, dengan komposisi pemain muda, Indonesia mampu bermain sangat baik dan mempersulit tim-tim besar. Yap, terlepas dari beragam nyinyiran yang justru terlontar dari orang-orang di negeri sendiri, penampilan Indonesia justru banyak dipuji oleh beragam media asing yang meliput. Dari sekian nama yang bermain, ESPN menyebut jika ada 3 pemain Indonesia yang penampilannya paling konsisten. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, dan Ivar Jenner. Bahkan ESPN pun tak ragu memberikan prediksi kalau ketiganya bakal menjadi incaran tim-tim elit Eropa dalam waktu dekat. Marcel dinilai adalah potensi terbesar yang dimiliki oleh Indonesia saat ini. Di usianya yang masih 19 tahun, ia sudah mengoleksi 19 caps bersama timnas senior dan selalu tampil sejak menit awal di Piala Asia lalu dengan sumbangsih 1 gol. Gak cuman itu, berdasarkan data yang dihimpun oleh ESPN, Marcelino memimpin daftar tackle, take on, dan tembakan dari permainan terbuka. Oleh karenanya, melihat gimana perkembangan yang ada, Marcel ini dinilai layak untuk naik level. Dan ia diprediksi bakal direkrut oleh tim-tim besar Belgia, seperti Anderlecht, Union Saint-Gilloise, Club Brugge, dan Royal Antwerp. Bila itu terjadi, jalan buat Marcel untuk melangkah jauh di sepak bola Eropa bakal lebih terbuka lebar. Berikutnya, Ivar Jenner. Pemain Young Utrecht itu juga dinilai sebagai gelandang potensial yang memiliki ketenangan luar biasa. Nah, Ivar sendiri diprediksi bakal segera menembus skuad utama Utrecht untuk kemudian menapaki karir lebih tinggi di Eredivisie. Sama seperti Marcel, peluang Ivar yang masih 20 tahun masih sangat terbuka. Bila ia bisa menembus skuad utama, maka kesempatan buatnya untuk main di klub besar macam Ajax, PSV, atau Feyenoord bisa saja terjadi.
Kemudian nama terakhir adalah Justin Hubner yang kini main buat Wolverhampton Wanderers. Yap, Justin Hubner sendiri sempat masuk daftar susunan pemain di tim utama Wolves kala melawan Arsenal. Meski masih belum mendapat kesempatan main, tapi melihat potensi yang ada, tentu ini hanya masalah waktu aja buat dirinya bisa menjadi pemain Indonesia pertama yang main di IPL. Saat ini pemain 20 tahun tersebut adalah kapten tim Wolves U21 yang tampil di Premier League 2 musim ini. Dan melihat peluang yang ada, maka kesempatan bagi Justin sangat terbuka. Bila semuanya lancar, bisa aja Justin akan menapaki karir di klub yang levelnya minimal udah jadi langganan kompetisi Eropa. Sementara itu, kabar tadi tentu bisa menjadi angin segar bagi perkembangan timnas Indonesia karena akhirnya ada media yang bisa memprediksi peluang pemain Garuda untuk memiliki karir yang lebih baik. Kabar ini semakin ditambah dengan manuver Shin Tae-yong yang saat ini tengah berburu striker keturunan di Eropa. Jika pemain itu ditemukan, maka kekuatan Indonesia pasti akan semakin baik sehingga bukan tidak mungkin Indonesia bisa lolos ke ajang Piala Dunia suatu saat nanti. Di sisi lain, melihat ini semua jelas membuat pelatih Qatar dan Australia U23 makin gelisah sebab mereka tahu jika Indonesia ini skuadnya mayoritas adalah yang main di Piala Asia level senior sehingga secara mental mereka udah siap, terlebih bila Indonesia bisa diperkuat para pemain keturunan atau abroad di Piala Asia U23, maka bisa aja Indonesia menjadi ancaman serius. Yap, sebenarnya selain 3 pemain dari Indonesia, ESPN juga merilis pemain yang berasal dari negara lain. Mereka adalah Ali Jassim, winger milik timnas Irak. Kemudian juga ada Ali Owan, pemain yang saat ini bersinar bersama Yordania. Selanjutnya ada nama-nama seperti Zion Suzuki, Abdullah Radif, hingga Jordi Bos. Sehingga menarik dinantikan pemain mana yang akan bermain di tim top Eropa terlebih dahulu. Namun terlepas dari itu semua, intinya kita wajib untuk terus mendukung perkembangan timnas yang udah dibangun Coach Shin. Karena bagaimanapun, tanpa potong generasi yang ia lakukan, belum tentu timnas Indonesia akan memiliki pondasi tim yang bisa aja dalam 5, 6, 7 tahun ke depan bakal menjadi kekuatan tersendiri di Asia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.